Eh, Masyarakat harus tahu bahwa HRS dalam status sebagai korban karena beliau di dalam kegiatan sebagai warga negara punya hak untuk kemana saja di seluruh Indonesia. Dan pada tanggal 7 itu beliau dalam punya acara keluarga, tapi kemudian dibuntuti oleh petugas. Di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Acara Pidana, dalam kegiatan penyelidikan itu harus ada indikator seseorang itu melakukan tindak pidana. Sementara HRS tidak mempunyai kasus yang dalam konteks yang sekarang ini. Kasus-kasus yang lama itu sudah selesai. Nah, oleh karena itu maka ketika HRS ditangkap dengan salah satu pasal 160 KUHP, itu adalah disebut dengan delik material. Delik material adalah suatu kasus yang harus bisa dibuktikan akibatnya. Nah, sementara yang datang melakukan kerumunan dan seterusnya itu bukan diundang oleh HRS, tapi itu ada manifestasi spontanitas dari masyarakat, dari umat, dari anggota FPI yang datang menyambut pemimpinnya. Sehingga demikian kesalahan itu bukan kepada HRS, tapi kesalahan itu kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya seperti itu, maka masyarakat harus ditangkap. Problemnya adalah kalau masyarakat ditangkap karena kerumunan, maka anak Jokowi di Solo, mantu Jokowi di Medan, ketika pilkada juga melanggar protokol COVID-19, kenapa tidak diproses tangkap? Nah, di sini tidak berlaku adilnya. Jadi hukum menurut penguasa itu dia tajam ke bawah tapi tutup ke atas. Nah, oleh karena itu maka tidak ada pilihan lain kecuali bahwa harus segera dibentuk TGPF untuk mengusut tuntas kasus pembantaian 6 orang pengawal HRS di kilometer 50 tol agar supaya terbongkar siapa yang sebenarnya bertanggung jawab, yang menyuruh, yang menyertai dan melaksanakan. Nah, itulah. Maka kemudian tidak ada alasan untuk HRS ditangkap. HRS demi hukum harus dilepaskan karena beliau tidak melakukan sesuatu yang dimaksudkan dengan pasal 160 KUHP. Saya kira itu pendapat saya. Nah, jadi oleh karena itu maka ke depan para lawyers dari teman-teman yang di FPI itu harus bekerja sama dengan semua pihak untuk agar supaya membuktikan fakta-fakta yang terjadi sehingga demikian HRS demi hukum gugur semua tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh penyidik Mabes Polri atau penyidik Polda Jaya. Nah, dengan demikian maka diharapkan HRS bisa kembali kepada masyarakat, kembali kepada kelompoknya dan bisa menjadi seorang negarawan, seorang bapak bangsa untuk memimpin masyarakat ini khususnya umat